Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi umat manusia. Perkenalkan, saya Syara Naisila Nadwa dengan NIM 105012300059 dari kelas AB47 gabungan 9 dan 10, Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan tema makna toleransi dalam kehidupan beragama, di mana tema ini itu sangat penting karena toleransi adalah fondasi utama dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian di tengah masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman yang luar biasa. Berbagai suku, budaya, dan agama hidup berdampingan di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan karena itu merupakan sebagian dari sunatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berarti, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Ayat ini menegaskan bahwa keragaman bukanlah sumber perpecahan, melainkan jalan untuk saling mengenal dan menghormati satu sama lain. Dalam Islam, toleransi disebut tasamuh, yang berarti lapang dada, menghormati dan menghargai perbedaan tanpa mencampur adukan akidah. Toleransi bukan berarti menyetujui semua keyakinan, tetapi mengakui hak orang lain untuk meyakini kepercayaannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, "Lakum dinukum waliyadin", yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya, seorang muslim tetap teguh dalam imannya, namun tetap menghormati keyakinan orang lain dengan penuh adab dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Yunus ayat 99 yang berarti, "Dan jika Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Maka apakah engkau hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?" Ayat ini menjelaskan bahwa perbedaan iman dan keyakinan adalah bagian dari kehendak Allah. Rasulullah SAW pun bersabda, "Barang siapa menyakiti orang zimi atau non-muslim yang hidup damai di bawah perlindungan Islam, maka aku menjadi musuhnya di hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi. Betapa agungnya ajaran Islam yang menekankan keadilan dan kasih sayang terhadap sesama manusia tanpa memandang agama. Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam menerapkan toleransi. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau menyusun Piagam Madinah yang menjamin kebebasan beragama bagi umat Muslim, Yahudi, dan Nasrani. Beliau juga pernah menjenguk tetangga Yahudi yang sakit dan bahkan berdiri menghormati jenazah non-Muslim yang lewat di hadapannya. Perilaku ini menunjukkan bahwa akhlak mulia lebih tinggi daripada sekedar perbedaan keyakinan. Beliau adalah sosok yang mengajarkan kita untuk menghormati kemanusiaan di atas segalanya. Sebagian orang salah memahami toleransi sebagai bentuk kelemahan dalam beragama. Padahal Islam menegaskan prinsip la ikraha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Artinya seorang muslim tetap kuat dalam tauhid, namun menghargai kebebasan orang lain untuk beribadah sesuai agamanya. Inilah keseimbangan antara iman yang teguh dan hati yang lembut, ciri sejati seorang mukmin yang memahami hakikat Islam sebagai rahmat. Selanjutnya adalah pentingnya toleransi bagi umat Islam. Toleransi dalam Islam memiliki beberapa peranan besar. Yang pertama, menjaga persatuan umat dan keutuhan bangsa. Yang kedua, menunjukkan wajah Islam yang damai dan rahmatan lil alamin. Yang ketiga, mencegah perpecahan, konflik, dan juga kebencian. Dan yang terakhir adalah menjadi sarana dakwah ilhal, yaitu berdakwah melalui perbuatan dan hak. Adapun contoh nyata dari toleransi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meneladani toleransi Rasulullah SAW dengan yang pertama, kita bisa menghargai teman yang berbeda keyakinan. Yang kedua, tidak ikut dalam ritual ibadah agama lain, namun tetap memberikan ucapan hormat dengan adab yang baik. Yang ketiga, menolong sesama manusia tanpa melihat agamanya. Dan yang terakhir, itu menghindari ujaran kebencian dan menyebarkan kebaikan di media sosial. Sikap sederhana ini itu bisa menjadi wujud nyata dari Islam yang penuh kasih sayang dan kedamaian. Lalu, apa
kasih tantangan dan juga solusi dari penerapan toleransi itu sendiri. Dalam praktiknya, kita itu bisa menghadapi berbagai tantangan, seperti munculnya paham yang ekstrim, fanatisme sempit, dan juga provokasi di media sosial. Solusinya adalah kita kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah, memperkuat pendidikan akhlak, dan memperluas pemahaman agama yang moderat. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, melainkan menuntun kita menjadi umat yang adil, sabar, dan penyayang terhadap sesama. Itu yang bisa saya sampaikan tentang materi toleransi. Jadi kesimpulannya, toleransi adalah cermin keimanan dan kematangan akhlak. Dengan bersikap toleran, kita bukan hanya menjaga kedamaian, tetapi juga menjalankan misi Rasulullah sebagai rahmat bagi alam semesta. Mari kita wujudkan Islam yang sejuk, lembut, dan membawa kedamaian dimanapun kita berada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.